Halo Sobat Biker, apa kabar semuanya? Sobat-sobat pernah melihat knalpot yang dibalut seperti ini? Namanya apaan ya? Yes, namanya Exoftech. Mentang-mentang dibalut kok larinya jadi softtek ya? Hihihi. Yes, namanya adalah exhaust wrap. Mungkin sebagian dari kita mengira exhaust wrap hanya sebagai penunjang fashion, supaya knalpotnya terkesan ala-ala moge seperti cafe racer dan lain-lain gitu. Menunjang fashion sih so pasti. Tapi sebenarnya exhaust wrap ini cukup banyak juga fungsinya loh. Dan fungsi-fungsinya ternyata wow banget. Terus exhaust wrap yang bagus itu yang terbuat dari bahan apa ya? Soalnya cukup banyak iklan yang membuat kita gagal paham karena memakai sebutan perban knalpot, lakban knalpot. Apakah bahannya ada perekat atau dari kain? So, di video ini saya akan memberikan review tentang apa itu exhaust wrap, fungsinya apa, merek apa yang direkomendasikan, berapa meter yang dibutuhkan untuk knalpot motor, dan tips cara pemasangan yang benar. Wow, kupas tuntas sampai habis pokoknya. Real berdasarkan pengalaman saya sendiri yang sudah memakai exhaust wrap di Baby Blue CR15 V3 siluman punya saya. Karena berdasarkan pengalaman sendiri, jadi reviewnya nggak ditambahin ataupun dikurangin. Soalnya bukan tujuan untuk jualan. Wuih. Apa itu exhaust wrap? Exhaust wrap atau disebut juga thermocool terbuat dari material fiberglass alias serat fiber. Serat fiber sifatnya meredam panas dan tahan terhadap api. Wow. So, ini bukan lakban atau perban atau sejenisnya yang membuat kita gagal paham mengira exhaust wrap adalah sejenis bahan yang ada perekatnya. Seratnya sangat-sangat halus, kayak roh halus. Hihi. Dan rada menyebabkan gatal. So, saat pemasangan disarankan memakai sarung tangan. Fungsi exhaust wrap: 1. Meredam panas pada header, leher, bahkan silinser. Berdasarkan pengalaman saya memakai exhaust wrap, di bagian header dan leher sebenarnya tetap akan agak panas. Tapi sangat jauh perbedaan panasnya dibanding knalpot yang tidak memakai exhaust wrap. Jadi sesuai dengan sifat bahannya, fungsi exhaust wrap adalah meredam panas, bukan menghilangkan panas lo ya. Tapi exhaust wrap sangat efektif untuk melindungi kaki atau anggota tubuh kita lainnya supaya tidak gosong terpanggang panasnya knalpot. Selain itu juga berfungsi melindungi kabel-kabel, selang-selang, dan komponen lainnya yang dekat dengan knalpot. Nah, untuk di bagian silinser, berdasarkan pengalaman saya sendiri justru benar-benar tidak berasa panas. Aman, jadi saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang sudah memakai knalpot custom model Undertrail, coba pakai exhaust wrap karena silinsernya tidak panas sama sekali sehingga pacar atau istri atau anak aman tentram kalau dibonceng. 2. Meningkatkan performa alias power. Nah lo, masa iya sih? Yes, leher knalpot yang dibungkus exhaust wrap membuat aliran panas yang dikeluarkan dari mesin tidak akan terbuang sia-sia. Header knalpot yang dibungkus exhaust wrap akan membuat pensuplaian udara yang masuk ke mesin menjadi lebih padat sehingga power akan bertambah. Knalpot yang tidak memakai exhaust wrap, hawa panas yang keluar akan cepat terbuang ke udara. Tapi dengan dibalutnya exhaust wrap, maka hawa panasnya tidak langsung menyebar karena tertahan di knalpot, sehingga meningkatkan kecepatan aliran saat membuang tenaga panasnya di knalpot dan dijadikan energi yang besar. Semakin panas suhu di knalpot, maka aliran gas buang semakin cepat. Wow. Trust me, it works. Performanya memang lebih berasa meningkat loh sobat. Apalagi saya yang memakai knalpot custom konsep Undertrail plus double silencer. Sebenarnya sudah pasti sangat mempengaruhi berkurangnya power alias ngempos-pos-pos. Tapi dengan dibalut exhaust wrap, masalah tersebut jadi tertolong karena fungsinya seperti yang saya sampaikan tadi. 3. Melindungi knalpot dari karat.
Dengan dibungkusnya exhaust wrap, maka melindungi knalpot dari karat tentunya. Tapi, kita tetap perlu melakukan perawatan loh. Karena dengan dibalutnya exhaust wrap bisa menjadi tempat mengendapnya kotoran. Apalagi di musim-musim hujan kayak gini, apalagi banjir-banjir. Jadi harus sering dibuka dan dibersihkan ya. Capek sih karena bakal bongkar pasang lagi. Ya gitu deh. Pacar aja kalau sayang kan harus dirawat. Apalagi motor yang kita sayangnya ngalah-ngalahin pacar. Uhui. Keempat, menunjang penampilan sebagai bagian dari custom atau fashion. Oh ya, sobat-sobat jangan kaget. Bila udah pasang exhaust wrap, saat knalpot habis terkena basah dan posisi mesin dihidupkan atau dibawa jalan, maka dari header dan leher akan keluar asap ngebul ke atas. Tapi jangan panik sob, gak kenapa-napa kok. Karena exhaust wrap yang terkena basah saat terkena hawa panas, kan sifatnya jadi menguap mengeluarkan asap. Malah menurut saya keren. Jika motor King ngeluarin asap dari lubang silinser, kita ngeluarinnya dari header dan leher. Ngebulnya ke atas pula bukan ke belakang. Berasa jadi Ghost Rider cuy. Hehehe. Rekomendasi merek. Untuk rekomendasi merek yang bagus, tentunya kita sesuaikan dengan budget masing-masing. Tapi sangat recommended adalah merek DEI karena import USA sob. Tapi untuk kelas yang menengah yang menurut saya udah bagus, boleh merek B-Rock, import Taiwan. Ukuran yang diperlukan untuk knalpot motor. Untuk motor saya yang memakai knalpot custom Undertrail, dibutuhkan exhaust wrap dengan panjang 10 meter. Penggunaannya pas dan habis tidak tersisa. Jadi untuk knalpot jenis lainnya tinggal disesuaikan ya. Nah, kali ini tips cara pemasangan exhaust wrap yang benar. Cara pemasangannya sangat sederhana. Siapkan satu set knalpot yang sudah kondisi bersih. Rendam exhaust wrap-nya dengan air selama 5 menit. Setelah direndam 5 menit, angkat, lalu iris kecil-kecil dan campurkan bawang merah. Loh, kok jadi bikin resep makanan? Hahaha. Setelah direndam, maka exhaust wrap sudah siap untuk dibalut di knalpot. Disarankan pakai sarung tangan ya, karena bisa menyebabkan gatal. Lakukan pemasangan jauh dari area yang ada makanan, minuman, dan tempat tidur. Karena serat-serat fibernya sangat halus, bisa bertaburan di mana-mana. Pemasangan di knalpot caranya dililit putar, dimulai dari header hingga ujung leher yang dekat silinser. Pastikan lilitannya kencang. Tapi jangan khawatir, bahannya sangat elastis sehingga tidak sulit. Ikat dengan kabel tis stainless di ujung header, ujung leheran, di tengah, dan beberapa bagian yang berasa kendur. Jangan pakai kabel tis plastik ya, karena bakal meleleh dan putus karena terkena panas. So, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam modifikasi dan salam satu aspal.